Baik, langsung saja kita sapa Bapak Sofyan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Yusuf Kala. Pak Sofyan, kita sudah panjang lebar membahas mengenai melemahnya nilai tukar rupiah, kemudian juga kekhawatiran masyarakat, dan kemudian kita melihat ini langkah-langkah pemerintah dirasakan kurang efektif untuk menjaga ketenangan dan kemudian tetap menjaga kestabilan perekonomian nasional. Nah, menurut Anda apa sih sebenarnya yang membuat orang jadi khawatir begitu dan kemudian merasa bahwa ini mungkin bisa berarah kepada krisis yang lebih parah lagi? Ya, memang saya melihat memang masalah kita ini sekarang ini memang ada masalah faktor ekonomi sama faktor non-ekonomi ya. Ini kita rasakan sebenarnya pemerintah kan menginginkan mempercepat daripada pengeluaran anggarannya, mempercepat proyek-proyek infrastrukturnya, dan begitu banyak masalah-masalah lain yang juga dia harus lakukan oleh pemerintah ya. Tapi kan ternyata ini belum jalan seperti yang diinginkan karena ada ketakutan daripada birokrasi kita dalam menjalankan ini kan selalu terakhir ini terjadi macam-macam masalah yang mereka selalu khawatir bahwa masalah-masalah kebijakan itu dipidanakan. Masalah-masalah daripada masalah perdata dipidanakan. Jadi ketakutan-ketakutan itu bikin memperlambat semua daripada penyaluran daripada kita punya APBN, uangnya sudah ada, termasuk di daerah-daerah yang ada 280 triliun, tapi nggak dijalankan karena semua tuh khawatir. Nanti kalau dia jalankan ada salah dikit karena dipidanakan, diperiksa, dijadikan tersangka dan segala macam. Ini ada faktor non ekonomi, tapi ini kemarin sudah diselesaikan oleh presiden dengan wakil presiden itu di Bogor. Dan itu dipertegas tidak bisa lagi kebijakan itu dipidanakan dan tidak bisa lagi soal-soal perdata dibawa ke arah pidana. Jadi saya rasa kepolisian, kejaksaan dan lain-lain itu sudah diberitahukan. Dan arah ini akan diselesaikan juga melalui masalah-masalah yang berbentuk tertulis ya. Saya rasa itu sudah selesai masalah non-ekonomi. Tapi kan ini perlu ada faktor waktu ya yang kita harus selesaikan. Sedangkan masalah ekonomi dunia ini sudah tidak bisa lagi menunggu masalah-masalah ini. Jadi masalah ini yang menurut saya yang memang menjadi persoalan ya. Kita juga tidak menyangka bahwa dengan devaluasi daripada China ini kita semua di seluruh dunia ini terjadi masalah-masalah penurunan daripada stock market kita, penurunan daripada nilai valuta kita dan segala macamnya. Jadi memang sekarang ini pemerintah memang mempunyai suatu kemungkinan atau limitation sekali di dalam bertindak ya. Dia mempunyai suatu keterbatasan. Yang paling penting bagaimana sama-sama pengusaha mereka bisa bersatu untuk bagaimana mengurangi import sementara ini ya. Kita ini betul-betul harus melihat bagaimana import ini bisa kita kurangi. Tapi kan kita sudah terlambat juga dalam dulu industrialisasi kita, upstream kita tidak pernah kita bangun. Kita berfoya-foya pada saat situasi baik 5-10 tahun yang lalu ya dengan commodity price yang baik. Nah sekarang kita menghadapi macam-macam limitation ya sekarang memang kita harus bertahan bersama-sama dan tidak perlu saling menyalahkan. Memang situasinya ini memang baik di luar negeri dan di dalam negeri ini memang tidak menguntungkan kita begitu. Baik, nah tapi kan kalau kita bicara soal program, misalnya saja himbauan dari BI yang mengatakan bahwa transaksi harus dilakukan dalam rupiah misalnya, itu jalan tidak sih Pak? Karena kata tadi Pak dari Apindo mengatakan itu tidak sepenuhnya berjalan begitu dan tidak sepenuhnya efektif untuk kemudian meningkatkan perekonomian secara nasional. Ya memang itu menurut saya apapun BI bertanggung jawab untuk menstabilkan daripada rupiah dan dolar ini. Tapi berjalannya itu memang tidak full yang diinginkan oleh BI tentunya. Tapi juga ada masalah-masalah kita lihat di BI bahwa memang diperlukan juga fleksibilitas daripada BI. Misalnya bahwa tidak bisa cepat karena masalah ini kan kita mengetahui bahwa banyak sekali juga perdagangan itu juga dilakukan dalam dolar ya. Import dalam dolar, ekspor juga dalam dolar. Dan jadi tidak perlu dibikin rupiah dulu kalau memang kesempatan-kesempatannya ada. Tapi saya pikir ini ada masalah lead time ya, ada masalah transisi ini menurut saya yang mungkin baru kita melihat pelaksananya secara bertahap. Itu baru tahun depan menurut saya akan dilaksanakan secara baik. Tapi sekarang saya pikir membutuhkan fleksibilitas dalam situasi daripada kesulitan ini. Jangan kita membuat juga suatu kebijakan-kebijakan yang counterproduktif menurut saya. Ya, jadi yang bikin market itu melihat kita ini panik atau kita ini berbuat hal-hal yang tidak perlu menurut saya ya. Jadi kita ini selama bersama-sama ya menyelesaikan persoalan dan ini bukan persoalan kita sendiri, ini persoalan dunia semuanya dan ini semuanya kita harus bisa bertahan ya. Jadi saya pikir kita bisa ya mempersoalkan bahwa banyak yang tidak efektif atau yang diprediksikan counterproduktif. Tapi kan sekarang dalam situasi sulit ini kan semua soal-soal kecil pun tentu semua memang
dipersoalkan ya. Tapi saya pikir memang tidak ada jalan lain ya. Kita satu kapal dan untuk ini kita memang harus bersama-sama sekarang ini menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri kita sendiri. Mungkin kalau Anda mengatakan kita tidak perlu panik, tapi mungkin orang-orang terutama para pengusaha mungkin menilainya, loh tapi kan berjalan terus ini situasi seperti ini dan diperkirakan kalau kita tidak ada langkah yang konkret, maka pengamat-pengamat kan menilai ini akan mengarah kepada resesi yang lebih dalam lagi. Ya kemungkinan itu selalu ada ya. Saya cuma bilang kemungkinan itu mungkin kecil ya. Karena kita ini kan dulu masalah kita 97-98 itu kan masalahnya di perbankan ya. Sekarang perbankan kita solid. Masalah kita sekarang ini adalah di dalam industrialisasi kita yang membutuhkan begitu banyak import konten. Kita masalah sekarang industri kita yang berat sekarang. Tenaga beli masyarakat ini yang sekarang menurun karena commodity price kita turun semua di mana-mana ya. Itu menyebabkan kita tidak bisa menjual dan penurunan produksi itu terjadi di mana-mana karena tenaga beli berkurang dan ini bagaimana kita meningkatkan lagi termasuk juga sektor daripada yang kita anggap juga salah satu pendukung pembangunan kita yaitu yang namanya property, real estate dan lain-lain ini kan juga terkena bukan main karena beberapa tindakan-tindakan menurut saya yang kita perlu yang tidak dilakukan secara baik ya approach ini karena dan juga banyak kebijakan-kebijakan kita dulu karena situasi baik itu kita bikin kebijakan-kebijakan yang sebenarnya pada saat itu betul-betul oke, tapi sekarang ini kan mesti kita ubah juga. Sebab yang paling penting menurut saya kita turunkan high cost ekonomi ini. Kita betul-betul harus potong semua segala peraturan-peraturan yang sama sekali tidak mendukung kita di dalam negeri ini. Saya pikir ini yang paling nomor satu yang kita harus lakukan. Yang kedua bagaimana menahan. Saya pikir kalau dolar ya, kalau kita lihat ya, dolar itu apapun menurut saya sekarang ini, you tidak bisa juga defensif terlalu bertahan atau BI juga langsung melakukan macam-macam intervensi ya. Sebab ini kan dolar ini sebenarnya buat kita. Sebenarnya perdagangan dalam negeri kita kan mestinya kita pakai rupiah ya. Rupiah kita juga tidak bisa kemana-mana kan. Dolar ini kan menurut saya memang lebih banyak karena kekhawatiran dan juga karena spekulasi dan prediksi-prediksi yang menurut saya memperjelek juga situasi ya. Tapi ya apapun ya kita harus bersama-sama, tidak usah terlalu banyak. Ya pengamat-pengamat boleh saya ngomong, tapi dia kan sebenarnya juga tidak jual beli dolar kok. Ngapain dia mesti ikut-ikut ya, dalam persoalan salah satu langkah kan. kemarin kata Pak Jokowi adalah untuk meningkatkan ekspor. Tapi tadi juga kita sudah bahas ekspor itu adalah jangka panjang bukan jangka pendek. Jadi sebenarnya tetapkah kita tetap bisa merasa optimis dengan kondisi saat ini dan juga dengan kondisi di mana tidak ada kepastian hukum dan juga ketidakyakinan terhadap pemerintah? Ya memang ini yang persepsi ini harus kita perbaiki. Menurut saya memang pemerintah juga harus merubah dalam persoalan ini bagaimana koordinasi mereka, juga pembicaraan dan statement. Kita memang nggak bisa janji-janji terlalu banyak lagi karena kemungkinan tuh kemampuan kita juga kecil untuk menjanjikan terlalu banyak ya. Cuma ya sekarang mempertahankan yang sudah ada ini menurut saya itu yang paling penting buat kita sehingga kita jangan masuk kalau kita tidak bertahan kan masalah kita ini sekarang masalah pengangguran, masalah kemiskinan dan masalah itu jauh lebih penting yang harus kita selesaikan dan ini mesti bersama-sama kita selesaikan. Kalau saling cuma mau sendiri-sendiri jalan, saya pikir susah memang kita. Termasuk mencapai target ekonomi misalnya 5% seperti yang ditargetkan lebih awal itu menurut Anda optimis bisa tercapai? Saya pikir itu, saya masih menilai ya secara pribadi bahwa kita mencapai 5% itu tidak gampang. Oh, oke. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita saat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami.